Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki materi awal terkait perkuliahan teknik dan manajemen laboratorium. Untuk pengenalan di awal ini, maka saya akan membahas materi tentang pengenalan lab, pengenalan laboratorium, dan juga pengelolaan lab tingkat dasar. Karena untuk pengelolaan lab ini ada dibagi menjadi beberapa tingkatan ya. Yang kalian pelajari di awal ini adalah pengelolaan lab tingkat dasarnya dulu di mata kuliah ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pengenalan laboratorium. Di sini kita bahas yaitu laboratorium sekolah ya, karena nanti output dari Tadris Biologi salah satunya selain menjadi pendidik juga bisa menjadi laboran. Nah, kalian disiapkan selain menjadi pendidik sebagai guru, tapi kalian juga disiapkan sebagai laboran juga. Jadi kalian bisa menjadi guru dan atau menjadi laboran atau sekaligus jadi guru dan laboran sekolah. Nah, yang kita bahas kali ini laboratorium sekolah ya. Jadi memang ada beberapa sedikit perbedaan antara laboratorium yang ada di tingkat sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi biasanya laboratoriumnya lebih kompleks seharusnya. Nah, laboratorium itu di sini saya tuliskan definisinya adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, biologi, dan kimia atau bidang ilmu yang lain ya. Bisa juga laboratorium bahasa dan juga komputer yang merupakan suatu ruangan tertutup, kamar atau ruangan terbuka seperti kebun dan lain sebagainya. Jadi konsep kalian sekarang agak dibuka ya, agak open minded. Kalau yang disebut laboratorium itu tidak selalu dalam ruangan, tidak selalu berupa ruangan tertutup, tapi ruangan terbuka pun bisa menjadi laboratorium. Gitu. Contohnya apa ya? Contohnya ada greenhouse atau juga ada kebun ya, karangan sekolah, itu juga bisa menjadi laboratorium biologi. Nah, untuk yang dalam ruangan itu berarti kita sebut sebagai ruangan laboratorium. Ruangan laboratorium juga dibedakan menjadi beberapa ya. Ada ruang laboratorium fisika, ada ruang laboratorium biologi, ada ruang laboratorium kimia, atau kalau digabung juga ada yang disebut ruang laboratorium IPA gitu. Ada ruang laboratorium bahasa, komputer, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah konsep laboratorium. Jadi tidak hanya dalam bentuk ruangan, tapi laboratorium itu juga bisa berbentuk ruangan terbuka, tidak hanya tertutup. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh denah ruang laboratorium idealnya. Jadi, laboratorium sekolah idealnya itu memiliki apa? Satu, memiliki ruang praktikum. Yang kedua, memiliki ruang guru. Di sini kenapa ruang guru dipisahkan? Ya, karena ini tempat untuk transit guru ya. Tempat untuk transit guru, tempat untuk guru mengobservasi pelaksanaan praktikum itu ada di sini. Jadi barang-barang Bapak Ibu guru, kemudian tempat transit, tempat mengoreksi laporan praktikum ada di ruang guru. Nah, kemudian ada ruang persiapan. Ini ruang persiapan untuk praktikumnya. Jadi alat dan bahan itu ada terletak di ruang persiapan untuk mempersiapkan praktikum yang akan dilakukan. Kemudian juga ada gudangnya. Ini idealnya seperti ini untuk ruang laboratorium, tapi biasanya di sekolah-sekolah ruang gurunya tidak ada. Jadi ruang gurunya paling ada di pojok ya, di pojok ruang praktikum. Nah, sebaiknya ruang guru itu ada tersendiri sebenarnya. Gitu. Biasanya yang ada di sekolah ada ruang praktikum dan ada ruang persiapan, rata-rata seperti itu. Tapi idealnya memiliki ruangan seperti ini kalau laboratorium ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis laboratorium. Ada laboratorium pendidikan, penelitian, kemudian pengendalian proses, pengembangan produk, dan pelayanan jasa. Untuk laboratorium pendidikan adalah
laboratorium yang dipakai untuk proses pengajaran, proses pembelajaran. Itu laboratorium pendidikan ya, yang ada di sekolah biasanya adalah jenisnya laboratorium pendidikan. Nah, kalau laboratorium penelitian itu biasanya digunakan untuk penelitian atau pengembangan ilmu-ilmu biologi, fisika, kimia. Biasanya di tingkat universitas itu labnya tidak hanya jenisnya tidak hanya lab pendidikan, tapi juga lab penelitian, karena labnya tidak hanya digunakan untuk proses pembelajaran, tapi labnya biasanya kalau di tingkat universitas juga digunakan untuk penelitian, baik itu penelitian dosen maupun penelitian mahasiswa. Kemudian ada juga lab penelitian juga biasanya ada di lembaga-lembaga ilmu pengetahuan seperti LIPI ya, atau di beberapa institusi yang memang digunakan untuk pengecekan kandungan bahan-bahan tertentu. Itu untuk lab penelitian. Biasanya penyediaan alat dan bahannya juga lebih lengkap kalau labnya jenis lab penelitian. Kemudian ada lab pengendalian proses atau quality control. Ada lab untuk pengembangan produk. Ini untuk mengembangkan produk-produk R&D. Misalnya labnya digunakan untuk mengembangkan produknya, misalnya berupa yogurt ya, atau mungkin produknya berupa keju ya, atau bisa berupa hand body lotion ya misalnya. Nah, itu R&D itu untuk pengembangan produk-produk baik itu yang sifatnya komersial maupun non komersial. Kemudian ada juga lab pelayanan jasa. Nah, itu untuk beberapa jenis labnya. Kemudian kita masuk ke pengelolaan labnya ya. Pengelolaan labnya di sini ada beberapa aspek pengelolaan. Pengelolaan lab itu terdiri dari aspek perencanaan, penataan, kemudian pengadministrasian atau inventarisasi, kemudian ada pengamanan, perawatan, dan juga pengawasan. Ini meliputi semua aspek ini adalah meliputi aspek pengelolaan. Jadi ketika mengelola lab, kita harus melakukan tahapan-tahapan yang ada dalam aspek-aspek ini ya. Tidak hanya merencanakan pengadaan alat bahannya, tapi juga kita harus bisa menata alat bahannya. Kemudian kita juga harus menginventarisasi ya, mendata apa aja alat dan bahan yang ada di lab. Kemudian kita juga harus melakukan K3, pengamanan, perawatannya seperti apa, dan pengawasannya. Nah, di sini definisi pengelolaan itu merupakan kegiatan menggerakkan orang, keuangan, peralatan, fasilitas, dan segala objek fisik ya dengan efektif dan juga efisien agar tercapai tujuan ataupun sasaran yang diharapkan dengan optimal atau dengan maksimal. Nah, ini aspek-aspeknya ada ini semua. Jadi yang disebut pengelolaan meliputi keempat aspek ini ya, tidak hanya salah satu atau salah duanya saja. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme pelaksanaan. Ketika pelaksanaan itu ada beberapa yang harus dilakukan, ada plan, do, dan see. Plan itu kita merencanakan, penyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Misalnya kalian sebagai guru ya nanti bisa menyusun jadwal pelaksanaan praktikumnya, itu dilakukan pada hari apa ya, tanggal berapa, itu harus jelas. Kemudian pembuatan program kerja tahunan. Nah, dalam setahun nanti yang akan dilakukan itu praktikumnya praktikum apa saja, praktikum biologi judulnya apa saja dalam 1 tahun, itu harus di list dan harus jelas. Karena apa? Supaya nanti ketika pelaksanaan itu tidak ada alat dan bahan yang kurang ya. Kalau nanti ada salah satu praktikum yang tidak terlist, misalnya praktikum fotosintesis, nggak masuk program kerja tahunan. Lah, ketika mau praktikum fotosintesis nanti bingung. Oh iya, ternyata hidrilanya nggak ada. Oh iya, ternyata corongnya itu nggak ada atau kurang misalnya. Nah, itu hambatannya di situ. Kalau ada salah satu praktikum ya yang tidak masuk jadwal, tidak masuk ke program kerja tahunan, nanti takutnya ketika pelaksanaannya alat dan bahannya kurang atau bahkan malah tidak tersedia. Tuh, jadi plan itu sangat penting.
Kemudian do atau pelaksanaannya, tindakannya. Nah, ketika menyelenggarakan praktikum, maka yang harus diperhatikan apa? Penataan tempat dan bahannya. Ya, tempat, alat dan bahan praktikumnya itu harus jelas, letaknya ada di mana. Kemudian penataan administrasi kegiatan laboratorium. Jadi ketika kalian praktek, itu kan kalian meminjam alat dan bahan dari lab, ya. Nah, ketika kalian meminjam alat dan bahan dari lab, itu harus ada nota peminjaman alat dan bahannya. Nah, itu harus jelas nih administrasi ketika kegiatan di labnya. Ketika kalian menggunakan alat dan bahan di lab, itu harus administrasinya harus jelas. Yang dipinjam alat bahannya apa aja, yang digunakan saat praktikum alat dan bahannya apa aja. Jadi nanti ketika selesai praktikum, alat dan bahannya itu kembali ke tempatnya semula, jumlahnya juga tidak berkurang, ya. Kalau bahan sih jumlahnya berkurang, kalau alatnya kan jumlahnya tidak berkurang. Jadi kalau mungkin ada alat yang berkurang karena pecah, itu nanti jelas tercatat secara administrasi begitu. Jadi nanti bisa ada pengadaan untuk selanjutnya kalau ada alat dan bahan yang kurang atau habis. Nah, kemudian ada pengamanan dan juga perawatan peralatan. Ini juga harus jelas. Selesai praktikum itu nanti harus dibersihkan, tidak ditinggalkan, ya. Sudah habis pakai langsung ditinggalkan, tidak. Tapi setelah praktikum itu harus dibersihkan, kemudian dikeringkan, baru setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Nah, kemudian selain menyelenggarakan praktikum, ini lab juga bisa digunakan untuk menyelenggarakan KIR, ya, karya ilmiah remaja atau penelitian. Nah, tahap C-nya di sini monitoring dan juga evaluasi. Jadi setiap selesai pelaksanaan praktikum atau selesai menggunakan lab itu harus dimonitoring. Kalian sebagai guru atau laboran nanti harus memonitoring dan mengevaluasi mana alat dan mana bahan-bahan yang habis, ya, mana alat-alat yang mungkin sudah korosi, ya, atau mungkin sudah rusak, ada yang retak atau mungkin pecah, itu harus dievaluasi dan dibuat laporannya. Itu untuk mekanisme pelaksanaan pengelolaan labnya. Nah, yang berpengaruh dalam pengelolaan lab itu adalah fungsi laboratoriumnya, tingkat kesulitan pengelolaan alatnya, dan tingkat kesulitan pengelolaan bahan. Nanti kita bahas satu persatu di belakang, ya. Nah, fungsi lab ini adalah tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA. Ini kalau lab IPA, ya. Tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA secara praktek yang memerlukan peralatan khusus yang tidak mudah dihadirkan di ruang kelas. Jadi kenapa harus pakai lab? Karena memang alat dan bahannya itu tidak memungkinkan kita hadirkan di kelas, tidak memungkinkan kita untuk bawa alat dan bahannya itu di kelas karena ada beberapa pertimbangan, ya. Mungkin bahannya itu eksplosif, bisa meledak, kemudian korosif, atau mungkin bisa mengiritasi dan lain sebagainya. Alat-alatnya juga bisa, mungkin alatnya terlalu berat atau alatnya itu tersusun dari bahan yang kaca sehingga mudah pecah, jadi tidak memungkinkan untuk dibawa di ruangan kelas karena ruangan kelas itu kan lebih sempit, ya, daripada ruangan lab gitu. Kemudian untuk tingkat kesulitan pengelolaan alat nih. Nah, jadi ada beberapa kriteria atau kategori. Ada beberapa kategori peralatan. Ada kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Kategori 1 itu adalah peralatan yang mudah digunakan, ya, pengoperasiannya mudah, perawatannya juga mudah, resikonya rendah, ya, nanti bisa dibaca di sini. Kemudian sistem kerjanya juga lebih sederhana. Contohnya alat-alat dari kaca, ya. Alat-alat dari porselen itu masuk dalam kategori 1. Gelas beker, tabung reaksi, kemudian bunsen, ya.
kemudian ada corong kaca, ada termometer, itu termasuk kategori 1. Neraca itu masuk kategori 1. Kategori 2 itu termasuk alat-alat yang pengoperasiannya sedang, ya, perawatannya juga sedang, resikonya sedang, kemudian sistem kerjanya juga tidak terlalu susah. Kalian bisa menggunakan misalnya pH meter, ya, spektrofotometer, kemudian tensimeter. Nah, itu termasuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk peralatan yang kategori ketiga, ini adalah alat-alat yang pengoperasiannya sulit, membutuhkan sistem kerja atau membutuhkan pelatihan khusus ketika pengoperasiannya. Misalnya contohnya PCR, autoclave, kemudian ada magnetic stirrer, ya, ada ini ASGC, ini juga ada singkatannya masing-masing. Tapi yang mudah kalian temukan nanti biasanya ada autoclave, ya, ada magnetic stirrer, ada yang untuk praktikum mikrobiologi, laminar airflow, ya, itu masuk ke dalam kategori 3 karena untuk pengoperasiannya itu kalian butuh pelatihan atau butuh pengawasan, tidak sembarangan, ya, tidak bisa dilakukan pengoperasian sendiri, harus butuh pengawasan. Di lab itu ada autoclave, untuk sterilisasi alat ada, bukan autoclave sederhana, ya. Nanti kalau kalian menggunakan juga nanti dengan pengawasan dosen. Nah, ini untuk pengkategorian alat-alat lab, ya, pengelolaan peralatan lab. Nah, prinsip dan sistem penyimpanan alat praktek itu prinsipnya aman, mudah dicari dan mudah diambil. Jadi kalau contohnya alat-alat yang terbuat dari kaca, misalnya tadi gelas ukur, ya, gelas beker, kemudian tabung reaksi, ada Erlenmeyer, itu jangan diletakkan di atas yang terbuat dari kaca, ya, diletakkan di tempat yang mudah dicari dan mudah diambil. Kalau alat-alat yang sering digunakan seperti tabung reaksi, gelas kimia kan sering digunakan, ya, itu diletakkan di bagian depan, jangan diletakkan di bagian belakang. Nah, kemudian sistem penyimpanannya bisa dibagi berdasarkan bahan pembuatannya. Jadi yang kaca dengan yang kaca disimpan tersendiri, kemudian yang porselen dengan yang porselen, yang dari bahan kayu dengan bahan kayu, yang dari yang sifatnya itu bahan-bahan elektrik atau elektronik dengan bahan-bahan elektronik, yang mudah korosi seperti besi, ya, dengan yang besi. Jangan didekatkan dengan yang bahan kimia, ya, kalau yang dari besi atau logam, karena nanti bisa mudah korosi gitu. Nah, atau bisa juga dikelompokkan berdasarkan pokok bahasan materi, tapi ini jarang biasanya. Biasanya lebih sering dikelompokkan berdasarkan bahan pembuatannya. Nah, yang harus diperhatikan, ya, ini ada beberapa hal. Jadi sebelum disimpan itu alat-alat harus bersih dan juga kering supaya tidak berjamur dan jadi nanti tidak mudah rusak, ya, tidak mudah korosi juga kalau yang dari logam. Kemudian tempat penyimpanan alat diberi label nama alat. Nanti saya contohkan untuk label nama alatnya. Alat-alat yang mahal harganya atau peka, ya, peka terhadap cahaya, itu bisa disimpan di lemari atau laci yang terkunci. Kemudian alat-alat yang terbuat dari kaca disimpan di tempat yang mudah diambil dan tidak disusun bertumpuk-tumpuk, ya. Kemudian alat yang terbuat dari logam, nah ini tadi disimpan terpisah dari bahan kimia supaya tidak mudah korosi. Kemudian pemeliharaan dan perawatan alat-alat lab, pengadaan atau pembelian alat-alat pengganti yang rusak dan alat-alat baru dapat ditekan seminimal mungkin dengan merawat dan memelihara alat-alat yang sudah dimiliki. Jadi jangan mentang-mentang sudah punya mikroskop ini nih, sudah ada
10 mikroskopnya, jadi menggunakannya sembarangan. Nah, jangan seperti itu, jadi nanti mikroskopnya cepat rusak, padahal harga mikroskop kan lumayan ya. Jadi harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin supaya kita jangan sampai mudah untuk membeli terus gitu. Kemudian perawatan dan pemeliharaan alat-alat dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas ya, supaya tidak rusak sebelum batas usianya ya, karena setiap alat atau bahan kan ada masa waktu penggunaannya. Jadi sebelum masa waktu penggunaannya itu habis ya, kalau bisa alatnya jangan sampai rusak gitu. Nah, ini ada beberapa contoh untuk pengadministrasian atau inventarisir. Jadi setiap praktikum di lab atau kalian mau pinjam alat bahan di lab, kalian harus mengisi kartu peminjaman. Ya. Ini diisi alat bahannya apa, ketua kelompoknya siapa, nih laboran yang meng-ACC siapa. Nah, ini ada mata pelajaran. Ini kartu peminjaman, yang ini adalah inventarisir alat dan bahannya. Jadi kalau nanti kalian mengelola lab harus menyediakan dokumen-dokumen ini. Ada kartu peminjaman ya, ada dokumen inventaris. Nah, ini pengadministrasian peralatan, ada buku inventarisnya, ada buku catatan harian. Ini penggunaan laboratorium secara harian. Nah, kemudian ini juga ada ini ada kartu pengadaan alat bahan lab. Nah, ini juga termasuk inventarisasi alat bahan lab. Formatnya bisa seperti ini, atau bisa seperti ini ya. Nah, ini buku inventaris bisa seperti ini. Ada beberapa format yang bisa dipakai. Ini untuk pengadministrasian alat. Kenapa? Karena kalau kita tahu atau administrasi labnya itu rapi dan bagus, kita tahu mana alat-alat yang sudah out of date ya, alat-alat yang sudah kadaluarsa sudah harusnya diganti, kita harus ganti. Mana alat-alat yang rusak juga kita harus beli yang baru. Bahan-bahan yang sudah kadaluarsa, terutama bahan-bahan kimia itu juga harus diganti yang baru. Nah, ini ada contoh pelabelan untuk alat dan bahan. Jadi setiap alat dan bahan di lab itu idealnya harus dibeli label supaya yang pakai itu nggak bingung. Kalau nggak ada labelnya, kita nggak tahu ini kira-kira botolnya isinya iodin atau fenolfetalin. Nah, itu harus diberi label. Labelnya bisa menggunakan format seperti ini. Kalau alat ya harus ada tahun pengadaannya. Jadi kalau sekarang sudah misalnya pengadaannya tahun 2015, sekarang sudah tahun 2021, berarti kan sudah 6 tahun. Nah, berarti alatnya sudah perlu diganti atau tidak itu. Jadi tahun pengadaan ini penting. Kemudian nama alatnya itu apa? Nah, di sini ada magnet batang contohnya. Untuk fisika ya, magnet batang. Di sini ada kode FLS, ini berarti fisika listrik statis. Ya, materi fisika listrik statis. Kemudian 20, berarti ini ada jumlah magnet batangnya ada 20. Pengadaannya, kemudian tahun pengadaannya tahun 2014. Ini ada garis miring 113, ini berarti penomorannya ya, penomorannya alatnya nomor 113. Nah, ada catatan, jangan disimpan dekat magnet lainnya. Ini contoh untuk label alat. Sedangkan contoh untuk label kimia bisa kasih kode CA. CA ini kode untuk zat kimia. K-nat ini berarti artinya kalium natrium tartrat. Kemudian 25 ini nomor urut zatnya. Ini nomor urut tadi sama dengan yang ini ya, nomor urut zatnya. 500 ini packing dalam kemasan, berarti ada 500 zat kimia ini. Ada 500 gram ya. Nah, ini contoh pelabelan alat dan bahan. Jadi ketika praktikan mencari alat dan bahannya itu nggak bingung mana yang iodin, mana yang fenolfetalin ya.
mana yang eosin, itu nggak bingung. Nah, ini tingkat kesulitan untuk pengelolaan bahan. Tadi ada pengelolaan alat ya. Ini tingkat kesulitan untuk pengelolaan bahan dibagi jadi 2. Alat tadi ada 3 kategori, untuk bahan ada 2 kategori, ada kategori umum dan khusus. Yang umum itu adalah bahan-bahan yang tidak memerlukan persyaratan khusus, dia tidak eksplosif, tidak korosif, tidak menyebabkan iritasi ya. Kemudian larutannya juga stabil, tidak toksik dan tidak menimbulkan bahaya lainnya. Contohnya sampel uji, contohnya kayak iodin, itu masuk ke kategori bahan umum ya. Kemudian untuk yang khusus, ini berarti biasanya yang sifat fisiknya itu eksplosif, korosif, bisa menyebabkan iritasi, kemudian labil atau berbahaya lainnya, toksik ya, dan lain sebagainya. Contohnya kalau di praktikum enzim katalase itu ada larutan apa itu namanya, saya kok agak lupa, H2PO4 kalau nggak salah ya, ada butuh larutan itu biasanya kalau kena tangan itu menyebabkan iritasi, jadi gatal-gatal dan juga agak sedikit kemerahan ya kalau konsentrasinya terlalu tinggi. Jadi untuk kategori beberapa bahan-bahan yang korosif ya, kemudian menyebabkan iritasi, itu masuk ke dalam penggolongan bahan khusus ya. Jadi nanti penyimpanannya juga tersendiri. Nah, ini ada beberapa bahaya yang bisa disebabkan ketika kita berada di lab. Bisa terjadi ledakan ya, atau kebakaran, itu bisa infeksi, patogen, parasit, itu juga sangat banyak, terutama ketika kita praktikum mikrobiologi ya. Kemudian ada ketidakstabilan bahan kimia, reaksi atau korosi, ada toksisitas, atau juga bisa menyebabkan mutasi, kanker, atau juga ada bahan-bahan beracun lainnya. Itu kalau terakumulasi ya. Jadi misalnya kalian pakai kloroform, ada yang nggak tahan dengan bau kloroform, nah itu nanti kalau terakumulasi kalian juga bisa ikut mabuk ya. Tidak hanya hewannya yang pingsan, tapi kalian juga bisa ikutan pusing kepalanya kalau terlalu lama menghirup kloroform. Kemudian ada beberapa simbol zat kimia, nanti kalian bisa pelajari ya. Ini simbol untuk bahan kimianya itu eksplosif, mudah meledak, atau mudah teroksidasi, atau mudah terbakar, mudah korosif ya, atau bahan kimia yang berbahaya untuk lingkungan. Nah, harmful ini berarti sangat berbahaya. Berarti ini sangat kalau ini extremely flammable, bisa menimbulkan kebakaran, berarti ini lebih mudah terbakar lagi. Toxic ini berarti beracun, iritan, bisa mengiritasi, atau very toxic itu sangat beracun. Ini beberapa simbol bahan kimia yang bisa digunakan ketika pelabelan ya, melabeli alat, melabeli bahan, bisa disebut ini. Nah, ini beberapa poin yang perlu kalian tahu juga. Kita tahu dari mana kadaluarsa atau enggak bahan-bahan yang ada di lab ya. Satu bahan kimia yang kemasannya belum dibuka atau masih disegel. Jadi belum tentu bahan kimia yang masih disegel itu awet terus ya, selama belum dibuka berarti dia nggak kadaluarsa, enggak. Ada beberapa catatan, misalnya asam-asam kat memiliki masa kadaluarsa 5 tahun kecuali ada informasi yang menyatakan selanjutnya gitu. Nah, mungkin ada informasinya ini 3 tahun sebelum segel dibuka. Nah, jadi kalau segelnya sudah dibuka ya biasanya lebih cepat lagi kadaluarsanya. Kalau belum dibuka, kadaluarsanya sesuai dengan catatan ini. Atau pada bahan kimia berupa garam seperti sodium sulfat, sodium klorid, magnesium sulfat, itu kadaluarsanya 10 tahun. Ini kalau belum dibuka segelnya ya. Kalau sudah dibuka ya beda lagi.
pH buffer kadaluarsanya 2 tahun. Etanol, asetonitril, kemudian kadaluarsanya 2 tahun. Ini dalam keadaan tersegel semua ya. Kalau sudah dibuka segelnya ya beda lagi. Nah, ini kalau yang sudah dibuka segelnya, nah contohnya kayak ethyl ether itu kadaluarsanya 6 bulan setelah dibuka. Kemudian bahan kimia garam kadaluarsanya 2 tahun setelah kemasan dibuka. NaCl ya, itu 2 tahun setelah kemasan dibuka, atau garam-garam kimia lainnya. Pelarut organik seperti etanol, asetonitril, tadi masa kadaluarsanya 1 tahun setelah dibuka. Kalau belum dibuka tadi 2 tahun, tapi kalau sudah dibuka berarti kadaluarsanya 1 tahun gitu. Nah, ini bahan-bahan kimia yang dibuat atau dilarutkan ya, di mix. Nah, kalau sudah di mix kadaluarsanya beda lagi. Larutan yang disiapkan dari reagen yang dibeli memiliki kadaluarsa 6 bulan. Jadi kalian kalau beli reagen ya, beberapa reagen itu kalau kalian beli seperti di fenolfetalin misalnya, itu kadaluarsanya 6 bulan. Nah, larutan asam dan basa yang keakuratan konsentrasi akhirnya tidak penting, masa kadaluarsanya sampai 1 tahun. Jadi larutan asam basa, kalau kalian melarutkan larutan asam dan basa HCOH misalnya, dilarutkan, di konsentrasinya diturunkan ya, diencerkan misalnya, itu bisa disimpan sampai 1 tahun. Itu adalah penjelasan tentang pengenalan lab dan juga pengelolaannya ya. Ini untuk pengetahuan awal. Jangan lupa setelah ini diresum materinya, kemudian kalian kirimkan resumnya di Vclass gitu ya. Saya tutup dulu untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami ya.